Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Signal untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofi Suliana dengan NPM 2210631250069 dari kelas 3A Sistem Informasi. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Signal, kita cari tahu dulu nggak sih apa sih aplikasi Signal itu? Apa, aplikasi Signal Samsat adalah salah satu inovasi yang digunakan untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh sistem administrasi manual satu atap atau yang biasa kita sebut sebagai Samsat. Aplikasi ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran pajak secara online, tanpa harus mengunjungi kantor Samsat secara fisik. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita udah download aplikasinya, nama aplikasinya Signal, lalu kita buka aja aplikasinya. Nah, di sini ada 3 fitur penting nih. Di sini ada ETWKP, pengesahan STNK, dan EKD. ETWKP adalah fitur untuk melihat tanda bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor dan bukti pengesahan STNK yang valid dan sah. Lalu di sini ada pengesahan STNK dan EKD. EKD adalah polis asuransi dari Jasa Raharja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di paling atas. Kemudian di bawahnya itu ada fitur untuk menambahkan data kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, jadi kita bisa nambahin plat nomor kita nih, teman-teman, di situ. Lalu di bawahnya ada fitur untuk cara bayar, peraturan, samsat, dan forum untuk Q&A. Nah, kita coba buka fitur cara bayar. Nah, di sini ada banyak bank-bank yang lain kita bisa pakai untuk metode pembayarannya, dan di sini juga dilengkapi cara bayar pembayarannya nih teman-teman dari ATM atau melalui teller bank. Lalu kita juga bisa bayar melalui e-wallet seperti Dana dan GoPay juga kita bisa. Nah, di sini juga tentu saja ada tata cara pembayarannya ya, teman-teman. Lalu selain itu, kita juga bisa melakukan pembayaran melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu juga kita bisa bayar melalui Alfamart nih teman-teman. Tentu aja ada tata cara pembayarannya ya, di sini dilengkapi juga. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu metode pembayarannya. Kemudian ada fitur peraturan. Kita buka, nah isinya itu adalah tentang peraturan Polri nih. Nah, di sini ada undang-undang, teman-teman bisa baca, bisa buka juga. Kita coba buka Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2021. Kita langsung buka undang-undangnya. Di sini ada, eh, teman-teman bisa baca langsung. Di sini bisa scroll-scroll aja, baca satu persatu. Nah, selain itu, ada fitur info samsat. Nah, fitur info samsat itu kita untuk mencari tahu samsat mana yang terdekat dengan lokasi kita. Nah, selain itu, info ini juga disambungkan langsung ke Google Maps. Jadi kita bisa lihat langsung alamatnya di mana. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Selanjutnya itu ada fitur untuk
forum Q&A. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan nih, teman bisa scroll-scroll mana pertanyaan yang paling berhubungan dengan pertanyaan teman-teman. Dan tentu aja langsung disediakan jawaban dari pertanyaannya. Teman-teman bisa scroll aja. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada fitur untuk mengetahui event-event atau info dari Samsat sendiri, teman-teman. Teman-teman bisa buka juga, bisa klik salah satu eventnya. Di situ ada penghapusan sanksi administrasi PKB di DKI Jakarta. Teman-teman bisa buka, bisa baca-baca. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada fitur untuk berita. Tentu aja beritanya berhubungan dengan Samsat atau Signal ya, teman-teman, aplikasi Signal. Teman-teman juga bisa coba pencet di situ, langsung menghubungkan dengan beritanya. Ini beritanya tentang pelayanan Signal selama Idul Fitri dan cuti bersama 2022. Nah, kemudian ini tampilan awalnya lagi. Lalu di sini saya coba buat buka transaksi. Ternyata kalau kita mau lihat transaksi, kita harus login dulu nih teman-teman. Lalu di sini ada fitur pengaduan. Di sini kita bisa melalui live chat. Nah, sebelum itu teman-teman harus masukin NIK teman-teman dulu. Lalu teman-teman masukin pertanyaan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Nanti akan dijawab langsung oleh live chat. Lalu bisa juga mengajukan pengaduan melalui email, dihubungkan langsung ke emailnya. Lalu ada juga melalui Instagram, Facebook, dan forum Q&A tadi. Nah, kemudian ada fitur untuk notifikasi nih teman-teman, itu di pojok kanan atas. Di sini ada berisi mengenai info-info terbaru dari aplikasi Signal. Teman-teman bisa scroll aja, lalu ada riwayat transaksi. Karena saya belum melakukan transaksi sebelumnya, jadi di situ riwayatnya masih kosong ya teman-teman. Nah, karena udah masuk ke aplikasinya, sekarang kita bahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Signalnya ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Signal. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pembayaran pajak di aplikasi Signal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kemudahan. Aplikasi Signal Samsat memungkinkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak secara online tanpa harus mengunjungi kantor fisik Samsat. Hal ini membuat proses pembayaran lebih mudah dan tentunya lebih nyaman juga ya teman-teman. Kemudian aplikasi Signal juga dapat untuk menghemat waktu karena dengan menggunakan aplikasi ini, pemilik kendaraan dapat menghindari antrian panjang di kantor Samsat. Pembayaran dapat menggunakan bank digital dan e-wallet. Kebanyakan orang saat ini tidak memegang banyak uang cash, jadi kebanyakan orang lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara cashless atau non-tunai. Jadi ini adalah salah satu kelebihannya ya teman-teman. Nah, sekarang kekurangannya menurut saya adalah kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi. Nah, beberapa pemilik kendaraan mungkin mengalami kesulitan dalam memahami cara menggunakan aplikasi ini
terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Sedangkan yang saya lihat pada aplikasi Signal itu tidak terdapat tutorial penggunaan aplikasi atau sejenisnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya juga, pertama kali saya download aplikasinya itu saya kurang mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasinya karena Signal itu kurang melakukan sosialisasi atau menurut saya bisa ditambahkan beberapa fitur seperti edukasi untuk mengetahui fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi Signal ini. Nah, karena saya sebelumnya udah jelasin mengenai aplikasi, mengenai fitur-fitur, dan tata cara penggunaan aplikasinya, juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.